berikan anugerah kepada negara Libanon seorang Khalil Gibran. Dan Tuhan menguji Indonesia dengan mengirim Gibran Raka Buming Raka. Ujian berat. Para mantan wakil presiden ini semuanya aktivis Bung dulunya. Baca ribuan buku. Baca ribuan buku. Kalau di sini ada Madilog, semua pasti membaca Madilog ini. Cuma Gibran dan bapaknya baca Sincat. Mau dibawa kemana Republik ini? Di tasnya, goodie bag-nya itu kan tulis bantuan Wapres Gibran. Kalau gitu pecat aja menteri sosialnya. Dari 10 menteri yang kemudian dinilai buruk, rata-rata memang orang-orang lingkaran dari Presiden Jokowi. 200 hari nanti kita akan lihat akan banyak orang-orang Jokowi yang kemungkinan masuk penjara, termasuk di hari ini. Baca ribuan buku. Baca ribuan buku. Kalau di sini ada Madilog, semua pasti membaca Madilog ini. Cuma Gibran dan bapaknya baca Sincat. Mau dibawa kemana Republik ini? Ya Bang, tapi kalau dalam ranah yang kita mau coba lihat lagi adalah kehadiran Gibran ini cukup memberikan apresiasi yang paling maksimal itu dukungan dari kalangan generasi Z ini terhadap yang paling besar mendukung pemerintahan ini sekarang yang puas itu adalah generasi Z. Apa ada kontribusi dari Gibran? Saya kira Bung, kalau kita lihat di kabinet pemerintahan ini kan generasi milenial ini hanya diwakili oleh Gibran dan Menpora. Dito. Tapi ada yang lain juga, ada Roro, ada lumayan juga lah. Iya. Anaknya Bang Zulkifli Hasan. Ya ada beberapa. Ya artinya ini kan sebenarnya kesepian. Ya. Generasi yang beda dengan generasi kita, yang generasi X ya, yang sangat tough gitu dan mayoritas di pemerintahan itu memang generasi kita. Selain baby boomers yang lahir tahun 64, 63 dan seterusnya ke belakang. Ini orang-orang yang tough kemudian harus menghadapi seorang pemimpin model Gibran. Susah, Bu. Diberi nasihat susah. Dia nggak tahu bahwa dia nggak kapasitasnya belum, nggak tahu juga. Tapi kan kita nggak bisa nyalahkan Gibran karena dia muncul akibat kreasi politik akal-akalannya bapaknya. Nah, itu dicatat oleh sejarah demokrasi. Ada seorang wakil menteri kawan saya itu mengatakan bahwa belakangan ini katanya Gibran justru makin percaya diri. Dari mana itu munculnya kepercayaan diri itu? Kepercayaan diri gimana? Coba lihat pidato-pidatonya. Sambutan-sambutannya ada nggak? Sekarang coba kita lihat lagi apa pekerjaan sekretariat wakil presiden era Gibran dan era-era sebelumnya. Lihat pidato-pidato wakil presiden dari mulai Hatta sampai sekarang. Nggak ada. Kita lihat waktu MTQ Korpri di Kalimantan itu, sambutan juga nggak ada. Coba lihat Bung, lihat ke kampus-kampus. Coba lihat gambarnya. Sekarang kampus-kampus kalau kita lihat, gambarnya gambar presiden aja. Oh, nggak ada sama sekali ya? Jarang, Bu. Lo ini forum keadilan aja, nggak ada kok gambarnya. Ya, nanti kita protes. Ada apa gitu? Ini agak mahal nih Bang. Ini agak mahal nih Bang, produknya Bang. Gitu ya. Oke. Jadi menurut tapi saya memang itu artinya diberi angin ya bahwa gambar wakil presiden di institusi seperti universitas itu diberi angin sekarang ya untuk tidak ada ya. Karena memang nggak ada perintah. Artinya tidak ada undang-undang. Tidak ada peraturan presiden, peraturan pemerintah nggak ada yang mengatur tentang pemasangan gambar. Jadi kalau Anda selami Bung ke kampus-kampus, mahasiswa juga nggak mau. Walaupun mahasiswa itu generasi milenial ya. Karena mereka juga merasa, ini orang siapa? Ya, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Ya, teman-teman, baru saja kita mendengarkan penyampaian dari cuplikan video sebelumnya ya, dari hal yang mungkin perlu kita ulas kembali teman-teman. Kalau kita melihat ya
kondisi dan situasi gitu ya di Indonesia, dari berbagai pejabat yang ada di Republik ini, ya termasuk diantaranya Wakil Presiden kita Gibran Raka Buming Raka, yang memang sampai saat ini terus menerus menjadi bahan perbincangan dan perdebatan. Apalagi kalau kita melihat menyoroti gitu ya, bagaimana aktivitas beliau selama menjabat sebagai presiden, apa saja yang beliau kerjakan, apa kontribusi beliau gitu ya. Kalau saya melihat ya itu tadi, mencek-cek sekolah gitu ya, belusukan ke sekolah-sekolah gitu ya, ke rumah-rumah atau ke kampung-kampung misalnya, untuk memastikan, katanya ngecek memastikan gitu ya. Menteri sosialnya kerjanya apa ini gitu ya, kalau diambil alih sama wapresnya langsung. Ya, rasa-rasanya nggak perlu juga menteri sosial kalau seperti itu ya. Oke lah teman-teman ya, kalau kita lihat memang sampai saat ini gitu ya masih dikritik habis-habisan ya, karena memang kemarin juga kan dengan penuh kontroversi juga pada saat Pilpres 2024 terhadap Gibran gitu ya. Jadi banyak orang juga menginginkan Gibran itu sebetulnya beban negara, tidak layak dan lain-lain. Itu banyak sekali penyampaian-penyampaian yang sering sekali sih baca-baca. Ya terlepas itu benar atau tidaknya ya tergantung kita bagaimana kita menilai hal itu gitu ya. Nah, coba kita simpulkan di sini. Saya coba baca di sini komentar dari Andrik Channel. Kumpulan orang-orang yang tidak bersyukur dan tidak meyakini bahwa takdir Allah itu pasti. Gibran idola kaum 58%. Selamat menikmati, jangan ngomel-ngomel. Gibran, menurut orang pengamat Gibran orang kurang waras. Aku jadi rakyat malu lihat pidato Gibran, tiap pidato tidak nyambung dan tidak paham politik maupun ekonomi. Anak kurang waras seperti Mulyono, bapaknya juga penuh pembohong publik. Malu ya. Ini dari gaya komunikasinya saja, apalagi kalau kita lihat baca-baca teks. Tapi kalau tanpa teks, beliau itu kayak gimana gitu ya kalau pidato gitu ya. Seperti di acara NU misalnya kemarin, beberapa bulan lalu gitu ya. Malah jadi bahan tertawaan gitu ya. Para-para katanya, para-para. Jadi orang ngedit lah, netizen ngedit. Para-para perabot gitu ya. Banyak yang komen, parah, jadi ditambahannya lagi gitu ya. Tapi bisa seperti itu, padahal kan kalau nggak salah kuliah di Singapura ya, kalau nggak salah ya. Bisa seperti itu kuliah di Singapura ya. Presiden paling murni pilihan rakyat hanya di zaman SBY. Makanya di zaman SBY rakyat sejahtera. Di zaman Jokowi seluruh rakyat dibohongi. Korupsi merajalela, yang penting pelaku korupsi merapat ke Jokowi, aman. Ya memang kita akui lah di zaman Jokowi banyak sekali juga korupsi yang merajalela ya. Sangat luar biasa bobroknya pejabat-pejabat korup di era Pak Jokowi. Banyak sekali yang korupsi di sana ya. Tetapi di zaman Pak Prabowo ini banyak juga yang sudah kebongkar, saya lihat ya. Sudah banyak yang kebongkar. Meskipun tidak semua, masih ada yang mungkin pernah jadi kasus tapi sekarang sudah tertutupi, ditimpa dengan kasus-kasus yang baru muncul lagi ya. Kemudian kan pilihan 58% rakyat NKRI. Nggak mungkin orang-orang Pak Wiwi masuk penjara. Pak Wowo bagian dari Pak Jokowi. Kalau masuk pun itu sudah disetting. Salam mafia Indonesia. Jadi pikiran kita juga lari ke sana gitu ya. Yang mungkin harusnya kita harus ya, mungkin walaupun kita tidak tahu realitanya, tapi kita bisa berpikir ke sana gitu ya. Meskipun sebetulnya bukan seperti itu contohnya, tapi cara-cara mereka membuat kita berpikir ya ke sana, terarah ke situ gitu ya. Seretlah dari jabatannya, malu-maluin rakyat Indonesia. Banyak orang pandai yang lebih pandai jadi wapres. Orang stres itu titipan Mulyono disuruh ngomong Prabowo. Adanya wapres saat ini adalah penghinaan terhadap Indonesia. Tapi anehnya pejabat-pejabat negara kok mau dibodohi dan dihina.
doakan saja Pak Presiden Prabowo dekat dengan orang yang berani dan benar. Siapa tahu bisa pecat Gibran. Kasihan kan Pak Presiden Prabowo. Ya memang seperti itu teman-teman ya. Harusnya wakil itu berfungsi untuk mendampingi, membantu gitu ya. Kalau kita melihat sosok Pak Gibran sampai saat ini, dari saya lihat baca-baca komentar-komentar, ya mungkin banyak sekali yang menyebutkan menjadi beban berat. Ya, itu banyak sekali saya baca-baca. Saya nggak tahu lah dampak pilpres kah atau dampak apalah, saya nggak tahu. Tetapi itu yang sering saya lihat penilaian-penilaian dari masyarakat Indonesia. Karena kan setiap video-video saya yang saya upload, saya mengulas, menyampaikan berbagai macam pemikiran-pemikiran dari masyarakat Indonesia, komentar-komentar, penilaian-penilaian terkait eh, pembahasan yang kita upload di channel ini. Kemudian yang terakhir, Gibran itu nggak punya kapabilitas, jadi kalaupun datang ke kampus itu hanya cari simpati. Dan kalau ada pertanyaan dari mahasiswa atau mahasiswi bukan dijawab tapi dikumpulkan terus, balik nanya semester berapa, jurusan apa, di situ terlihat ketidakmampuan untuk berpikir. Jadi untuk mengalihkan pertanyaan itu, ada masih ada lagi yang bertanya, ditanya lagi, tanya lagi, nanti sekaligus menjawab misalnya seperti itu. Ujung-ujungnya nanti nanya balik, lo semester berapa, untuk mengalihkan pembicaraan itu. Ya kalau nggak bisa jawab bilang aja saya nggak bisa jawab, udah. Tapi nggak mungkin, malu juga nanti ujung-ujungnya gitu ya. Mau ditaruh kemana wajah beliau sebagai wakil presiden misalnya seperti itu. Tapi itulah yang terjadi teman-teman, dan itu realita yang kita lihat hari ini. Mungkin saya minta maaf kalau ada penyampaian yang salah dan kata-kata yang tidak menyenangkan ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati.